pengetahuan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Dan juga saya berpesan pada seluruh generasi muda saat ini yang ada di Lampung ataupun Indonesia. Sebagai generasi muda, kita adalah penggerak bangsa, calon-calon pemimpin yang akan memimpin Indonesia kelak. Jadi jangan sampai kita terketinggalan zaman, terus tingkatkan kualitas dan kapabilitas diri kita. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang bernilai. Kampus. Nah, kalau di Bincang Kampus itu ya biasanya kan saya nih selalu menghadirkan narasumbernya via Zoom. Nah, hari ini saya hadirkan langsung di studionya Tribun Lampung. Nah, di sini sudah ada Fadil dari HMI Sospol Unila. Halo Fadil. Halo Kak. Ya, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Iya, sehat ya. Ini namanya Al-Fadilah Syahadi. Benar. HMI Sospol Unila. Iya, ini di HMI sebagai apa? Saya sebagai wakil sekretaris bidang perguruan tinggi dan kepemudaan. Memang perguruan tinggi itu, kampus. Ngurusin ranah kampus. Ngurusin ranah kampus ya. Ini nggak ada kuliah hari ini? Nggak ada aman. Nggak ada aman ya. Mungkin ada kegiatan HMI-nya? Nggak ada juga. Untuk hari ini free sih. Oh, hari ini free lah ya. Jadi Tribuners selama 30 menit ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol di seputar kegiatan dari HMI Sospol Unila ini ya. Yang salah satunya ini yang aku menarik dari obrolan kita semalam itu ternyata HMI ini mengajak anak muda untuk melek digital. Digital, benar. Iya, apalagi kita tahu kan ini sekarang ini kan digital ini kan lagi gencar-gencarnya ya, terutama sejak COVID ini kan. Nah, kita langsung aja ya Fadil ya. Jadi sekarang ini kan digital kan lagi berkembang sangat pesat ya. Kalau Fadil sendiri melihat gimana sih perkembangan digital yang begitu pesat ini nih? Berbicara tentang digital ya, tentunya ini menjadi hal yang sangatlah luar biasa. Dan kalau saya memaknai digitalisasi pada saat ini adalah suatu tantangan bagi anak-anak muda, tantangan bagi generasi mahasiswa untuk bisa bersaing gitu kan, bersaing di dunia luar, apapun di dunia kerja dan lain sebagainya. Jadi saya memaknai ini sebagai tantangan zaman yang harus bisa beradaptasi lah mahasiswa atau kaum muda ini gitu. Oh, jadi harus bisa beradaptasi dengan digital ini, nggak ada lagi istilah gaptek ya? Iya, gaptek itu jangan sampai lah saudara. Kita anak muda kan, kaum milenial tentunya. Kalau nggak nanti ketinggalan zaman. Benar. Ya. Iya. Nah ya Fadil, kalau menurut Fadil ini ya, ini berkembang pesat. Kalau malah aku lihat ini sangat pesat ya digital ini. Gimana sih anak muda itu harus menyikapi perkembangan digital yang begitu pesat ini? Menyikapinya tentunya di satu sisi kita harus meningkatkan kemampuan kita tentunya ya. Jadi jangan sampai itu tadi yang sudah dibahas, jangan sampai ada gagap teknologi kan, gaptek ada ngetik aja nggak bisa, apalah sebagainya itu hal-hal ini kan nggak bisa. Jadi pertama untuk menyikapi perkembangannya ini kan kemajuan zaman ini sangatlah cepat gitu kan. Nah, kita harus meningkatkan kapasitas kita. Jangan sampai kita ketinggalan kereta lah ibaratnya, analoginya gitu. Iya, jadi selain jangan gaptek ya, kita juga harus meningkatkan kapasitas dan harus menggunakan media sosial ini dengan cara yang bijak. Cara yang bijak itu mungkin bukan hanya sekadar komunikasi ya, mungkin cari cuan nggak apa-apa kali ya? Ya betul, tentu dong. Itu bisa sekali. Bisa ya, cari cuan, cari pekerjaan lewat media sosial dan banyak lah ya, masih banyak hal. Tentunya bisa di bidang UMKM itu. Dengan era teknologi ini kita menembus batas ruang dan jarak gitu kan. Kita bisa berkomunikasi di Pulau Kalimantan dengan orang-orang di Sulawesi. Jadi secara kalau di bidang ekonomi kita lebih luas memasarkannya. Jadi teknologi ini saya bilang tadi tantangan. Kalau kita berhasil menaklukkan tantangan, kita akan berhasil. Kalau tidak ya kita ketinggalan.
tinggal pilih mana anak muda tersebut gitu. Iya, tapi kalau aku lihat ini sih banyak sih anak muda itu yang sudah menyikapi perkembangan digital ini dengan positif ya. Salah satunya tuh aku lihat itu contohnya tuh mereka buat konten di YouTube gitu podcast, kan, podcast gitu kan. Nah, akhirnya mereka bisa dapat duit dari situ. Benar. Atau mereka punya usaha, mereka nggak lagi perlu punya toko, tapi mereka jual aja lewat online. Marketplace kan, online. Atau menjadi konten kreator kan, jadi lebih luas gitu kan pekerjaan-pekerjaan gitu. Iya. Nah tapi ini Fadil ini ya, tapi aku lihat sih masih ada beberapa ya, walaupun nggak banyak ya, yang salah menggunakan benar. digital ini gitu. Jadi mereka tidak menggunakan untuk hal yang positif, tapi agak ke negatif gitu ya. Salah satunya tuh yang belum lama ini sih ya, yang cukup menghebohkan itu, ada anak muda itu yang dia menjual anak di bawah umur lewat salah satu aplikasi online. Nah, kalau menurut Fadil ini ya, gimana sih anak muda yang agak-agak menyimpang gini menggunakan si digital ini? Tentunya kita tadi berbicara hal positifnya, pasti tidak dipungkiri ada hal negatifnya. Maka dari itu kalau saya memaknai kasus-kasus seperti itu sebenarnya banyak ya, cuman belum terungkap. Nah, kalau memang anak muda tidak bijak menggunakan media sosial ataupun aplikasi-aplikasi terkait digital tadi, itu bisa masuk ke ranah-ranah hal negatif tadi. Nah, jadi bisa aja mereka terkena pidana dan lain sebagainya. Tentunya kalau menurut saya ya, solusi untuk anak muda di satu sisi mereka harus dibimbing dan juga mau terhadap lingkungan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Bisa saja melihat memaknai teknologi tadi yang seharusnya kita memandangnya positif, mereka malah justru ini kesempatan untuk kita memanfaatkan untuk menjadi suatu hal yang negatif, memperdagangkan manusia atau lain-lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya harus dibimbing dan juga harus dibatasi dari regulasinya, mungkin kita harus bisa perkuat, dan ataupun dari struktur sosial ya. Makanya saya kira masyarakat ini harus betul-betul harus dipelajari lah, kita bantu lah, anak muda itu sebagai penggerak lah, inisiator untuk bisa membantu masyarakat. Jadi jangan sampai ada masyarakat ataupun anak muda yang justru menggunakan media sosial ataupun aplikasi digital ke hal yang tidak baik. Iya, dan perlu ada kesadaran diri dari si anak muda itu sendiri sekali, ya. Jadi kalau memang dia butuh uang karena himpitan ekonomi misalnya, masih banyak cara positif lainnya ya. Betul sekali. Jangan kehabisan akal lah. Jangan kehabisan akal. Iya. Nah, untuk kita bisa memanfaatkan digital ini ya, apapun itu ya, media sosial itu seperti itu kan kita butuh kemampuan ya. Betul. Butuh kemampuan, nggak gaptek gitu. Gaptek tadi. Nah, caranya itu gimana sih Fadil supaya anak muda ini dia bisa meningkatkan kemampuan digitalnya? Caranya tentunya yang pertama kita ikut kursus, bisa aja kalau dari kita mau mahir apapun ya, buatan website atau pelatihan, itu kita ikut kursus. Dan juga ini juga saran bagi diri saya dan juga anak-anak muda yang lain, itu kita jangan pernah mau malu bertanya pada yang lebih ahlinya. Karena kan namanya kita belum mahir kan, tentunya kita harus bertanya dengan ahlinya. Kedua, kita tadi komunitas itu sangatlah penting, lingkungan tadi. Kita berkumpul dengan orang-orang yang mengalirkan energi positif. Jadi kita bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan positifnya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya hal yang paling penting itu kuncinya satu, belajar untuk belajar untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas kita gitu. Iya, dan kalau menurut aku belajar itu harus sabar ya, karena nggak ada yang instan ya. Namanya proses. Nggak bisa sekali belajar langsung bisa, nggak kayak gitu. Jangan malu bertanya juga itu tadi. Nah itu yang malu bertanya. Kadang aduh takut nih kan anak muda kan gitu. Iya, takut, terus malu sih, masa gue udah gede gitu loh kok masih nanya-nanya gitu. Gue kan bukan anak kecil lagi gitu. Ya, nah kalau dari HMI sendiri ini ya Fadil ya, itu gimana sih cara HMI ini meningkatkan kemampuan digital mahasiswa?
Nah, itu tadi sudah saya singgung kan, terkait pelatihan dan lain sebagainya. Nah, di HMI sendiri itu kami itu ada yang namanya program pelatihan. Ada yang pelatihan pembuatan website, pelatihan Photoshop dan lain sebagainya. Jadi outputnya itu para kader nanti itu dibentuk minimal itu mengetahui dan paham bagaimana cara membuatnya. Nanti kan bisa dikembangkan. Jadi pada fokusnya itu kami ingin para kader itu jangan gagap teknologi tadi. Jadi kami ingin meningkatkan kualitasnya gitu. Iya. Itu pelatihan dilakukan setiap kapan? Itu berjenjang. Itu kan tadi minimal mereka bisa nanti di follow up sebulan kemudian mereka bisa yang lain. Jadi gitu. Jadi jangan sampai udah pelatihan sudah nggak ada follow up. Jadi udah gitu aja. Jadi kami maunya berjenjang gitu. Dan insya Allah itu juga sudah berjalan. Gitu. Iya, itu kan itu berjenjang ya. Yang pertama kali diajarkan itu apa? Ya terkait pembuatan itu tadi, apa gunanya website ini, gitu dikenalkan dulu. Ibarat pengantar ya? Lah, ibarat pengantar. Oh ini website ini untuk apa? Photoshop ini untuk apa? Jadi diajarkan toolsnya dulu, begitunya dulu, baru ke ranah pembuatan, baru nanti dikembangkan gitu. Oh, jadi pelatihannya ini ada teori, dan implementasi. Prakteknya ada. Gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar dengar omongan doang. Nggak ya. Bisa. Jadi jangan sampai kasih teori, tapi mereka tidak ada actionnya, mereka tidak ada implementasi. Jadi nihil gitu kan, nantinya kosong gitu. Kami tidak mau gitu. Iya. Apakah selain pelatihan itu mereka mungkin dikasih challenge gitu atau apa gitu supaya biasanya challenge-nya itu kayak misal kalau buat grand design atau desain yang bagus gitu, kita kasih reward. Jadi mereka itu ada semangat, motivasi gitu kan. Mereka ingin mengembangkan, lebih bagusnya ada hadiahnya gitu. Kan biasanya gitu kan anak muda. Iya, kan biasanya kan senangnya di situ ya. Kan kalau hanya pelatihannya takutnya kan mereka kan bosan. Iya. Jadi di selengnya ada rewardnya, ada hadiahnya. Jadi memacu mereka lah. Iya, itu rutin ya, seminggu berapa kali itu pelatihan itu? Itu seminggu sekali, cuman berjenjang tadi kata saya tadi, berjenjang sekali, seminggu lagi, jadi di follow up gitu. Di follow up gitu ya. Nah itu hanya untuk kader HMI aja atau bisa ke mahasiswa lain? Tentunya yang pertama itu kami memfokuskan kader. Kader ini karena mereka kader keluarga yang kami anggap keluarga, tentunya harus dong bisa segalanya. Karena kader HMI itu tentunya harus mempunyai nilai, baik itu berpikir kritis atau critical thinking, time management atau manajemen waktu, decision making, keputusan dan lain sebagainya. Jadi kami harap selain kualitas-kualitas tersebut ada diselingi kualitas lain, baik itu digital, kepemimpinan dan lain sebagainya. Jadi kami memfokuskan ke kader terlebih dahulu. Pun sepertinya sebenarnya kami juga rencananya juga ingin masyarakat tahu gitu. Mungkin lebih ke pemahaman digitalisasi tadi. Minimal masyarakat paham lah dampak-dampak penggunaan media sosial ataupun digitalisasi yang negatif. Minimal itu dulu. Kalau untuk pengembangan skillnya itu lebih ke kader. Kalau untuk ke masyarakat kami minimal memberikan pemahaman tadi gitu. Jadi ada kegiatan yang ke masyarakat langsung ya? Ada. Yang kaitannya dengan digital itu ada ya berarti? Ada pernah. Iya, tapi rutin nggak gitu? Kalau untuk kegiatan ke masyarakat itu belum dilaksanakan secara rutin. Cuman untuk gambarannya kami ingin menyebar, jadi tidak hanya ke satu titik gitu. Misalnya di Bandar Lampung ataupun yang lain sebagainya itu kami ingin memperluas wilayahnya gitu. Jadi masyarakat itu secara terstruktur nanti, masyarakat yang ini. Jadi kami analisis dulu mana yang lebih pas gitu kan, lebih pas untuk menerima materi ini. Jadi kan karena kita bicara masyarakat ini kan tentunya banyak kan segmentasinya gitu. Iya, tapi memang sih Fadil ya, memang butuh ada yang peduli untuk memberikan pemahaman digital ke masyarakat. Karena kalau aku ngikutin berita gitu, sekarang apa-apa itu harus digital. Sampai yang aku dengar itu tuh ya itu beli bensin pun harus My Pertamina semua ya kayaknya. Scan barcode gitu ya.
Malah katanya lagi kalau mau belanja minyak goreng atau apa suruh scan barcode Scan juga. semua. Parkir pun sekarang udah mulai diterapkan itu pakai barcode segala macam. Iya gitu, makanya kalau masyarakat masih gaptek ya Ya sangat sangat berbahaya itu menurut saya itu. sangat berbahaya ya nanti itu. Terutama sih yang butuh itu perhatian itu tuh masyarakat yang maaf ngomong yang kalangan yang menengah ke bawah. Benar sekali. Gitu. Benar sekali. Itu memang butuh perhatian lebih lah di situ. Nah, gini kalau tantangan atau sulit apa sih Fadil juga ikut memberi pelatihan ya? Tentu. Kita aktif di bidang sana juga. Tantangan atau sulitnya Fadil melatih si kader ini untuk ke digital ini ada nggak? Tentunya ada. Melihat pertama itu pasti setiap kader itu ada yang mau atau tidak mau. Cuman itu tadi kalau kata saya memaknai tantangan pertama tadi, mau tidak mau kaum muda atau mahasiswa itu dituntut. Ini bukan berbicara mau atau tidak lagi. Ini dituntutan zaman. Kalau kita ketinggalan kereta analoginya, mereka tidak bisa bersaing lagi di dunia kerja, itu kan. Itu salah satu manfaatnya. Kita ingin mendorong mereka mempunyai kualitas. Cuman kalau mau atau tidak mau itu sulit. Itu tantangannya mau atau tidak mau. Jadi saya selalu berbicara ini bukan bicara mau atau tidak mau, tetapi ini sudah tuntutan zaman gitu. Kalian harus berkembang, kalian harus beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan zaman tadi gitu. Iya. Jadi yang jadi tantangan itu justru bukan mereka cepat nyambung atau nggak nyambung gitu ya. Minat. Tapi minat tadi. Iya, kalau mereka nyambungnya lama ya itu oke lah ya. Masih bisa dilatih Masih kan bisa, walaupun lama iya. ya. Itu tadi. Iya. Nah selain itu ada lagi nggak tantangannya untuk melatih mereka itu? Tantangan itu ya lebih ke minat tadi ya, terus juga sarana dan prasarana itu juga itu sangat penting itu. Karena kita berbicara teknologi, kita juga harus dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Nah itu menjadi tantangan juga bagi kami. Nah, sorry kalau aku boleh tahu kan, ini kan tadi kan ada prakteknya, ada challenge-nya juga. Itu sarana itu apa mereka bawa laptop sendiri? Iya itu mereka. Jadi kami belum menyediakan laptop untuk ini. Jadi mereka masih bawa sendiri gitu kan. Ya kami modal untuk ilmu aja lah, minimal modal ilmu dulu untuk menyampaikan hal tersebut gitu. Banyak yang ikut? Cukup banyak. Wah berarti terus cara Fadil bisa mengajak mereka gitu? Ya lebih ke manfaat. Kalau orang itu diberikan suatu motivasi dan juga kebermanfaatnya ke depan, itu secara tidak langsung secara psikologis mereka melihat oh ini perlu, oh ternyata ini skill ini diperlukan untuk dunia kerja nanti gitu. Jadi lebih ke sisi psikologinya aja sih. Gitu. Iya, ya tapi benar juga sih ya, daripada bingung cari pelatihan di luar. Kan yang kami menyediakan. Gratis lagi gratis ya. lagi. Kok di luar belum tentu gratis kan? Pasti berbayar. Harus bayar gitu. Tapi itu kan khusus kadar. Kalau mahasiswa di fakultas lain pernah diajak? Belum sih kalau untuk itu. Jadi kami lebih mengutamakan kader. Tapi tidak menutup kemungkinan jika mereka ingin belajar ya kami ajak gitu kan. Iya. Nah ini sekalian ya, bukan cuma untuk kadernya aja, tapi untuk yang nonton ini, apa sih manfaatnya kalau kita bisa memahami digital? Tentunya kalau bicara manfaat sangatlah banyak. Cuman saya memandang bahwa dunia digital dengan korelasinya dengan dunia kerja itu sangatlah besar gitu, sangatlah erat. Ya kita melihat aja sekarang ini dunia kerja ini sangatlah kompetitif, baik itu di bidang lain gitu kan, banyak bidang gitu. Jadi sangatlah dibutuhkan. Kalau kita berbicara masuk kerja itu udahlah tidak perlu memahami Excel, Word dan lain sebagainya. Kita gaptek gitu, kita akan sulit beradaptasi dan itu sudah ketendang gitu, maafnya kasarnya berbicara itu sudah tergeserkan oleh orang-orang lain yang mempunyai kapasitas tadi. Jadi sangatlah erat gitu kaitannya dengan dunia kerja. Jadi saya memandang ini sangatlah perlu, sangatlah bermanfaat dan sangatlah penting gitu. Iya. Kalau zaman-zaman dulu kan kalau mau cari kerja itu oke lah, yang penting bisa komputer, Microsoft gitu kan, bisa ngetik gitu. Udah yang penting bisa ngetik dulu lah. Sekarang udah harus bisa desain, dituntut sangat ini. Minimal kita harus
kemauan tadi ya, kalau kita agak sulit ya minimal kita jangan malu bertanya, kita mau belajar gitu. Iya, nah berarti nih memang Tribuners ya, kita memang harus belajar gitu loh. Kalaupun nggak pengen cari kerja, pengennya buka usaha, ya tetap harus bisa digital. Bisa digital tadi. Gitu. Nah ini juga masalah ya, ini saya melihat juga ada masalah juga di masalah besar ya di bagian UMKM. Jadi pergeseran dari COVID kemarin ini membuka sangatlah perubahan besar. Misalnya UMKM saat ini kan masalahnya banyak tuh. Nah, masalah terbesar kemarin, COVID kemarin atau lockdown dan lain sebagainya itu di bidang pemasaran. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan teknologi digital, mereka sangatlah sulit bersaing gitu. Ini sudah ada datanya dan juga ada bangkrut dan lain sebagainya, gulung tikar usaha-usaha tersebut. Jadi mereka itu harus beradaptasi tadi digital marketing itu, pemanfaatan digital marketing gitu. Ya sebenarnya sih bukan, kalau bicara UMKM itu bukan hanya sekedar penjualan secara digital ya. Promosi digitalnya pun harus digaungkan harus gitu. digaungkan gitu ya. Saya sih ngelihat diri saya sendiri ya gitu, jadi saya kalau mau belanja gitu kan, beli makanan, beli baju apapun itu, pasti yang pertama kali dilihat adalah Instagram atau TikTok. Iya, Instagramnya oh bagus nih. Jadi sangatlah ya ketinggalan lah orang yang punya usaha paham terkait digital atau orang yang hanya memasarkannya secara konvensional. Itu sulit gitu bersaingnya sekarang. Apalagi masyarakat sekarang udah nyaman gitu ya, dalam tanda kutip nyaman megang HP kan, karena kemarin zaman COVID kan. Oh scroll Instagram, TikTok dan sebagainya kan. Gitu. Iya, beli baju online, beli makanan online. Udah semuanya gitu. Iya kan? Ya jadi kalau aku lihat sih memang udah jarang sih ya, memang masih banyak sih ya, tapi orang memang lebih banyak yang beli lewat online dibandingkan dia datang langsung ke tokonya. Nah, jadi memang ya kalau ini ya untuk anak-anak muda yang lagi nonton ini ya, kalau memang masih masih gaptek ya, nggak ada salahnya untuk belajar dari sekarang gitu. Ya kalaupun nanti ke depannya tuh nggak pengen lah cari kerja, pengennya nanti aja usaha. Kita punya usaha pun itu kita harus paham digital. Benar sekali. Iya, karena jadi mau jadi bidang apapun kita harus mau tidak mau harus digital tadi. Iya, bidang apapun kita misalnya mau jualan, misalnya dia mau usaha gitu kan, mau usaha makanan atau baju, digital itu perlu. Sekarang kan kita lihat aja ya, lebih banyak orang yang dia jualan lewat aplikasi, entah itu Instagram, TikTok, daripada penjualan langsung. Dan juga itu memangkas biaya produksi kan, biaya toko kan, sewa dan lain sebagainya. Jadi lebih kemudahan teknologi itu sebenarnya memudahkan kita di bidang apapun, baik itu bekerja, baik itu usaha dan lain sebagainya. Iya. Diimbangi bimbingan tadi. Jadi jangan sampai kita memanfaatkan teknologi tanpa aturan, tanpa regulasi, tanpa adanya bimbingan. Nah, jadi contohnya tadi bisa penyalahgunaan teknologi gitu. Iya. Dan banyak kok, banyak media gitu ya, banyak tempat yang untuk bisa belajar benar gitu. sekali. Dari YouTube pun sebenarnya bisa loh belajar. Udah apapun ada, YouTube, TikTok itu udah kita bisa belajar, tutorial ya kan. Banyak sekali. Iya. Saya tuh ngeliat ini loh, saya ngeliat berapa kali ya, sering sih ngeliat di TikTok, di Instagram gitu, orang-orang yang sudah jauh lebih tua dari kita aja bisa. Masa anak muda ya kan, anak muda yang katanya mereka itu kaum milenial, masa gagap teknologi sih gitu kan, malu gitu sama orang-orang yang lebih tua di atas kita. Iya benar gitu, jadi ya mungkin salah satu kalau yang nanti ada niat mau ke FISIP Unila bisa bisa gabung di HMI tentunya. Iya. Nah selain digital ini ada kegiatan apa lagi di HMI ini? Banyak. Kalau berbicara kegiatan banyak. Cuman secara garis besarnya kami itu membagi bidang sosial dan juga bidang pendidikan. Dan bidang pendidikan tadi itu kami ada yang namanya diskusi, ada yang namanya pelatihan. Pelatihannya tadi bukan hanya digital tadi, ada yang pelatihan kepemimpinan, pelatihan public speaking gitu kan, pelatihan
dan lain sebagainya ya, pelatihan-pelatihan lainnya. Kalau di bidang sosialnya kami menyentuh ke masyarakat, kami bakti sosial, kami juga peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu dan lain sebagainya. Jadi kami itu konsepannya sebagai mahasiswa insan akademis, pencipta dan pengabdi gitu. Kami mengimplementasikannya itu dengan program kerja tersebut gitu. Iya. Nah itu kan program kerja itu kan mau nggak mau kan dilakukan langsung ya. Dilakukan langsung. Nah di pandemi ini gitu, terutama yang ketika lagi tinggi-tingginya ini, kalau saya dengar sih ya, ini maaf kamu kalau salah, ini sudah mulai banyak lagi yang terkena. Ya. Terkena benar. Nah gimana ini dari HMI ini gimana cara itu bisa tetap melakukan kegiatan itu tapi tidak terjadi penularan? Mungkin kalau untuk bidang diskusi-diskusi tadi itu bisa kami lakukan via Zoom. Nah, tadi memanfaatkan teknologi tadi. Kita manfaatkan lagi teknologinya mau tidak mau. Kami gunakan via Zoom, kami terbatas gitu. Kalau untuk di bidang masyarakatnya tentunya kalau untuk bakti sosial ya tidak akan dilakukan karena itu juga bisa menimbulkan klaster baru gitu. Jadi pesan dari saya juga jangan kehilangan ini deh, akal deh ataupun jangan kehilangan ide deh. Jadi, oh ini pandemi, jadi nggak bisa melaksanakan. Oh, jangan, kita harus sebagai anak muda harus berpikir, oh ini ada solusi gitu. Oh ada solusi. Dari setiap masalah pun ada solusi sebenarnya kalau kita berpikir. Iya, nah itu tuh Zoom tuh. Sekarang ini banyak loh yang pelatihannya tuh via Zoom. Kalau nggak bisa Zoom, gimana mau ngikutin? Kalau nggak ngerti buka Zoom itu juga ngeri kan? Nggak ngeri gitu. Jadi pandemi ini sekarang ini banyak loh yang pakai Zoom itu. Benar. Ya kemarin saya sempat ketemu sama ada seseorang deh yang kesulitan pakai Zoom, ya akhirnya ya ketinggalan. Orang nggak mau nunggu dia. Iya, tapi ada nggak sih itu kegiatan yang yang rutin banget yang sangat menyentuh masyarakat itu? Lebih ke bakti sosial tadi ya, karena itu kan juga kerjasama sama lingkungan sekitar. Jadi kami memberikan lah, oh mahasiswa ini nggak tidur aja, oh mahasiswa ini nggak kajian aja, nggak mau. Jadi kami nggak mau dipandang mahasiswa ini, oh apa sih nggak mau bersentuhan langsung. Jadi kami ya itulah mengulurkan bantuan, ikut membersihkan gitu, memberikan manfaat lah sama manfaat. Iya. Memang sih masih ada itu yang berpendapat, mahasiswa mah apa sih, mereka cuma di kampus aja, keluar demo. Iya ada bener. Jadi itu kalau untuk berbicara masyarakatnya sangat luas. Ada pandangan yang negatif, ada cibiran, ya banyak lah. Jadi ya minimal kami, kalau untuk tidak semua ya minimal kami memberikan positif lah, kegiatan yang positif gitu. Iya, tapi itu pasti ada ya, rutin setiap bulannya ada gitu. Setiap bulannya kami usahakan dan tentunya mau tidak mau ya berjalan kalau tidak ada pandemi tadi. Iya, itu berarti kegiatan masyarakat itu inisiatif sendiri dan mohon maaf kalau boleh tahu dananya dari sendiri. Sendiri kami ya untuk patungan ya alhamdulillah ada lah untuk itu. Walaupun nggak banyak ya. Namanya perjuangan mahasiswa gitu. Perjuangan mahasiswa. Nah sekarang anggota HMI ini ada berapa? Kalau untuk Komisariat Sosial Politik Unila ini secara database ini hampir menyentuh 200 yang masih aktif, yang masih aktif gitu. Tentunya setiap tahun ada yang lulus ya. Ada yang masuk lagi. Jadi kami itu ada yang namanya masa mukim. Jadi 2 tahun setelah lulus itu masih terhitung database gitu. Nggak langsung lulus itu hilang. Kalau sudah 2 tahun itu, misal saya lulus 2 tahun itu masih saya menjadi kader. Tapi setelah 2 tahun saya udah menjadi kahmi atau alumni daripada HMI gitu. Ya berarti nggak putus komunikasi dan alhamdulillah di HMI Komisariat Sosial Politik juga kami komunikasinya sangat terjalin lah dengan abang-abang yang lain, senior-senior yang lain dan yunda-yunda yang lain. Tapi luar biasa loh, itu termasuk banyak loh 200 itu. Iya, hampir masih aktif. Terhitung ya setelah 2 tahun setelah lulus ya, masih terhitung aktif. Iya, biasanya kan ada namanya seleksi alam gitu. Iya. Iya. Nah, ini tapi meskipun sekarang anggotanya sudah sangat banyak gitu ya, kalau nanti masih membuka ya? Masih dong. Sangat membuka kami kan pintu. Namanya kan ini kan ranah perjuangan, ranah pembelajaran, tentunya kami buka lebar pintu itu. Iya.
ada syaratnya nggak nih kalau pengen gabung di HMI? Kalau mengacu pada anggaran rumah tangga HMI atau konstitusi itu di pasal 5 dijelaskan bahwa syaratnya yang utama ya tentunya mahasiswa dan beragama Islam dan kemudian mengikuti masa pengenalan anggota atau Maperca. Kemudian tahapan selanjutnya ikut screening dan mengikuti basic training atau yang kami sebut LK1, latihan kader 1 selama 5 hari. Kemudian baru disebut anggota biasa HMI gitu. Minimal semester berapa atau maksimal semester berapa deh kalau boleh? Kalau untuk maksimal itu tidak ada maksimal ya selagi dia mahasiswa ya. Cuman secara potensial kalau sudah semester 7 baru ikut juga saya kira itu kurang lah gitulah. Tapi kalau potensialnya dari masuk kalau bisa langsung masuk gitu. Itu sangatlah bagus. Iya. Nah, sekalian ini ya, kalau gabung ke HMI ini bisa dapat manfaat apa sih selain bisa dapat kemampuan digital tadi tuh ya? Itu saya bilang public speaking, kita bisa memahami karakter seorang atau juga bisa membagi waktu kita, manajemen waktu kan. Dengan perkuliahan, dengan organisasi kan harus seimbang. Jadi jangan sampai organisasi terus kuliahnya berantakan, jangan sampai seperti itu. Dan juga kita dilatih untuk berpikir kritis karena di HMI juga pasti ada dinamika organisasi. Jadi jangan takut menghadapi masalah, tapi hadapilah masalah, mencarilah solusi gitu. Berpikir kritis itu berarti lebih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, dinamika. Iya sih, memang kalau masalah itu nggak mungkin habis gitu, pasti ada masalah terus. Iya, tapi HMI ini sorry sih kalau boleh tahu pernah memberhentikan anggota gitu nggak? Pernah, karena itu juga ada syaratnya kan, dipecat secara tidak hormat karena mengikuti atau ikut tergabung dalam partai politik gitu. Tapi kalau untuk di HMI Komisaris Sosial Politik setahu saya itu belum ada. Cuman di kejadian di daerah-daerah lain ada yang kader ikut partai politik otomatis dia tidak menjadi anggota HMI lagi. Oh, berarti tapi itu diberlakukan di HMI ini juga ya? Ya tentunya sama, itu konstitusi. Jadi HMI itu tidak ada partai politik yang boleh masuk gitu kan. Tidak ada intervensi dari partai politik manapun. Oh, jadi anggota HMI ini harus benar-benar independen, ya benar, independen. Netral, tidak boleh memihak sana sini gitu. Ya itulah ya. Nah ini oke nih Fadil, obrolan kita udah cukup panjang gitu ya, sudah pokoknya udah banyak banget. Sebelum saya akhiri nih, mungkin ada yang mau Fadil sampaikan? Pertama, saya menyampaikan kepada mahasiswa, saya mengutip kata Tan Malaka, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Dan juga saya berpesan kepada seluruh generasi muda saat ini yang ada di Lampung ataupun di Indonesia. Sebagai generasi muda, kita adalah penggerak bangsa, calon-calon pemimpin yang akan memimpin Indonesia kelak. Jadi jangan sampai kita terketinggalan zaman, terus tingkatkan kualitas dan kapabilitas diri kita. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang bernilai. Cukup dari saya. Bagus banget kutipannya. Ya, baik Fadil, terima kasih banyak terima kasih. waktunya. Lain kalau mau diundang lagi mau ya? boleh Jangan kalau bosan tidak. Ya. Siap. Kayaknya bakal diundang lagi. Oke, siap. Ya, makasih ya Fadil ya. Siap. Tetap semangat lah untuk Tribun memberikan informasi-informasi kreatif dan inovatif bagi masyarakat luas.